Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Susanti, NIM 191404665. Kelas Tadris Matematika B, mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas 7 soal untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi beserta contoh. Pengukuran hasil belajar bersifat kuantitatif sehingga dinyatakan secara numerik. Dengan demikian, pengukuran dapat dijadikan sebagai suatu instrumen untuk melakukan penilaian. Contohnya, dari 100 butir soal yang diajukan dalam tes, Ani menjawab betul 80 butir soal. Dari contoh ini dapat kita pahami bahwa pengukuran itu bersifat kuantitatif, sedangkan penilaian hasil belajar bersifat kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kalimat. Penilaian dalam pembelajaran bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi belajar peserta didik secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh. Contohnya, dari 100 butir soal, 80 butir dijawab betul oleh Ani. Jadi dapat ditentukan bahwa Ani termasuk anak yang pandai. Penilaian bersifat kualitatif. Kemudian evaluasi hasil belajar merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, keputusan atau tindakan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Contohnya, dari soal-soal yang dijawab Ani, maka Ani diputuskan atau dinyatakan lulus. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan beda penilaian ranah kognitif, penilaian ranah afektif, dan penilaian ranah psikomotorik beserta contoh. Ranah kognitif dalam berhitung dapat diartikan sebagai suatu aktivitas kognitif dalam memahami hubungan secara tepat dan kritis. Aktivitas seperti ini sering disebut sebagai kemampuan membaca atau lebih khusus disebut sebagai kemampuan kognisi. Ranah afektif berhubungan dengan sikap dan minat atau motivasi siswa secara untuk membaca, misalnya sikap positif terhadap kegiatan membaca dan sebaliknya. Sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan aktivitas fisik siswa pada saat melakukan kegiatan berhitung. Contoh, jika dalam suatu pembelajaran seorang pengajar menjelaskan tentang sistem fotosintesis pada tumbuhan, maka beberapa penilaian yang harus dilakukan. Yang pertama, penilaian kognitif, kedua, penilaian aktivitas, dan ketiga, penilaian psikomotorik. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan beda rubrik penskoran, yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Rubrik analitik yaitu masing-masing dimensi atau aspek dievaluasi secara terpisah dan memberikan informasi diagnostik pada pengajar, memberikan umpan balik formatif kepada peserta didik, namun membutuhkan waktu lebih lama untuk memberikan skor. Sedangkan rubrik holistik yaitu semua dimensi atau aspek dievaluasi secara serentak atau bersamaan, dan pemberian skor lebih cepat dari rubrik analitik dan baik untuk penilaian sumatif tapi kurang baik untuk tes formatif. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan beda antara bobot, skala, dan skor pada rubrik penskoran. Skor atau penskoran atau scoring adalah suatu proses mengubah jawaban tes menjadi angka-angka. Skor adalah hasil pekerjaan menskor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab benar oleh siswa. Skor maksimum tidak selalu tetap karena ditentukan berdasarkan atas banyaknya serta bobot soal-soal tesnya. Sedangkan bobot adalah bilangan yang digunakan terhadap setiap butir soal yang nilainya ditentukan berdasarkan usaha siswa dalam menyelesaikan soal itu. Dalam beberapa situasi, bisa digunakan soal bentuk campuran yaitu bentuk pilihan ganda dan uraian. Pembobatan soal, bagian soal pilihan ganda, dan bentuk uraian ditentukan oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal. Kemudian, skala yaitu dijabarkan dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif.
Dalam skala penscoring terdapat beberapa skala, yaitu pertama skala 0 sampai 10, skala 0 sampai 100, skala baku, dan skala huruf. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan beda alat evaluasi tes dan non-tes. Jelaskan macam-macam alat evaluasi tes apa saja dan non-tes apa saja. Tes adalah penilaian komprehensif terhadap seseorang individu atau usaha keseluruhan. Usaha evaluasi program. Ada dua jenis alat yang digunakan dalam program pembelajaran. Pertama, tes baku atau standar. Artinya, tes tersebut telah melalui validitas dan reliabilitas untuk suatu tujuan tertentu. Kedua, tes buatan guru umumnya belum distandarisasi, tetapi harus telah dipertimbangkan faktor validitas dan reliabilitasnya. Adapun alat-alatnya seperti tes tertulis, yaitu tes yang menuntut jawaban siswa secara tertulis. Yang kedua, tes lisan, yaitu tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Sedangkan non-tes untuk menilai aspek-aspek tingkah laku seperti sikap, minat, perhatian, karakteristik, dan lainnya. Adapun alat-alat evaluasi dapat berupa pertama, observasi, yaitu alat yang digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, wawancara, yaitu alat evaluasi yang digunakan untuk percakapan dan tanya jawab. Yang ketiga, skala sikap, merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya. Yang keempat, angket, termasuk alat evaluasi untuk mengumpulkan dan mencatat data angket, informasi, pendapat dalam hubungan kausal. Selanjutnya, jelaskan ciri-ciri tes yang baik. Pertama, validitas. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas. Ketiga, objektivitas. Keempat, praktikabilitas. Dan yang kelima, ekonomis. Selanjutnya soal nomor 7. Jelaskan apa perbedaan kemampuan tingkat tinggi dengan kemampuan tingkat rendah. Jelaskan masing-masing kemampuan tingkat rendah terdiri atas kemampuan matematis apa saja beserta indikator, dan jelaskan masing-masing kemampuan tingkat tinggi atas kemampuan matematis apa saja beserta indikatornya. Kompetensi berpikir tingkat rendah meliputi mengingat, menghafal, dan sedikit memahami. Sedangkan kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah kegiatan mental dalam memecahkan masalah dalam tingkat yang lebih tinggi dari tingkat berpikir dasar. Berpikir tingkat rendah lebih berfokus pada pengumpulan, mengklasifikasi, dan mengingat. Berpikir tingkat rendah tidak menghasilkan sesuatu yang baru dan kreatif, serta tidak memerlukan keterampilan berpikir yang lebih rumit. Indikator kemampuan berpikir tingkat rendah yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan. Dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi masing-masing tingkatan, yang pertama, tingkat aplikasi, mencakup beberapa kemampuan yaitu pertama, menggunakan informasi, kedua, menggunakan metode sikap, konsep, teori, dan permasalahan baru dalam permasalahan baru. Yang ketiga, menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan. Dan yang kedua, tingkat analisis atau analisis level, mencakup beberapa kemampuan. Yang pertama, melihat polanya, mengorganisasi bagiannya. Kedua, mengenal pengertian yang tersembunyi. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen. Dan yang bagian tiga, tingkat sintesis atau sintesis level, mencakup beberapa kemampuan yaitu pertama, menggeneralisasi fakta-fakta yang diberikan. Kedua, menghubungkan pengetahuan dari beberapa area. Yang ketiga, memprediksi dan menarik kesimpulan. Yang selanjutnya, menggunakan ide lama untuk menciptakan hal baru. Dan yang keempat, tingkat evaluasi, mencakup beberapa kemampuan. Yang pertama, memberikan penilaian terhadap teori, memberikan penilaian terhadap pertimbangan pemikiran, dan memverifikasi nilai bukti. Adapun indikatornya yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.